Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia pasti memiliki kesalahan. Setiap manusia pasti pernah terbabit melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Pasti di antara kita pernah melakukan dosa, dan itu pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati kullu bani adamu khata. Setiap anak keturunan Nabi Adam pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap manusia pasti pernah melakukan dosa. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Sebaik orang-orang yang pernah melakukan dosa, sebaik-baiknya orang yang pernah melakukan maksiat, ialah mereka yang ingin bertaubat kepada Allah, ialah mereka yang merasa berdosa di hadapan Allah, ialah mereka yang ingin kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menutup pintu ampunannya untuk hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menutup pintu taubat untuk hamba-hambanya. Sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, innallaha yanzilu ila sama'id dunya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya ke langit dunia setiap malam. Wa yunadi, dan Allah menyeru kita setiap malam. Allah menyeru hamba-hambanya setiap malam. Hal min ta'ib fa atuba ilaih. Siapa yang ingin taubat maka akan aku terima taubatnya. Hal min mustaghfirin fa aghfiralah. Siapa yang minta ampun, siapa yang memohon kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah dia lakukan, fa aghfiralah, maka pasti aku akan ampuni segala macam dosa-dosanya. Hal min sahibi hajatin faqdiyah. Siapa yang punya hajat, siapa yang memiliki kebutuhan dunia, keinginan dunia ataupun akhirat, maka bangunlah, minta kepada Allah, mendekatlah kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah segala macam hajat-hajat kita, baik itu hajat dunia ataupun hajat akhirat kita kelak. Ma'asyiral muslimin, cuman sangat sungguh disayangkan, keadaan kita saat ini telah jauh daripada Allah. Kita telah berpaling daripada Allah. Hati kita yang ada di dalam hati dan benak pikiran kita, bahkan tidak ada Allah di dalamnya. Inilah yang menyebabkan kita lalai daripada seruan tersebut. Inilah yang menyebabkan kita tidak datang kepada Allah untuk bertaubat, meminta ampun dan meminta segala macam hajat-hajat dunia ataupun akhirat kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'asyiral muslimin, mencontohkan kepada kita bagaimana keadaan beliau yang luar biasa. Beliau adalah uswah hasanah bagi kita. Suri tauladan yang paling baik untuk kita ikuti adalah Rasulullah. Beliau katakan di dalam hadisnya, fa wallahi, demi Allah kata beliau, inni la astaghfirullah kulla yaumin aksar min 70 marrah. Saya, kata Nabi, setiap hari memohon ampun, beristighfar, bertaubat kepada Allah sebanyak 70 kali. Ma'asyiral muslimin, bahkan diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, anak daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhum, beliau katakan, saya hitung istighfar Nabi, seberapa banyak Nabi meminta ampun kepada Allah, berapa banyak Nabi bertaubat kepada Allah setiap harinya. Maka beliau katakan, Nabi bertaubat meminta ampun kepada Allah sebanyak 100 kali. Ma'asyiral muslimin, lalu bagaimana dengan kita? Dosa yang telah banyak kita lakukan di hadapan Allah, kelalaian-kelalaiannya, maksiat-maksiatnya, maka itu lebih banyak yang harus kita istighfarkan dibandingkan istighfarnya Nabi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang maksum, terjaga daripada dosa. Al-Imam Ahmad ibn Hajar beliau katakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta ampun kepada Allah bukan karena dosa yang beliau lakukan kepadanya,
bukan karena maksiat yang beliau lakukan di hadapannya. Akan tetapi beliau katakan, mungkin Nabi SAW bertaubat, beristighfar kepada Allah sebab perkara-perkara yang tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah kebiasaan para ulama-ulama kita. Begitulah kebiasaan para pendahulu kita. Mereka bertaubat bukan hanya dari dosa, mereka meminta ampun bukan daripada maksiat-maksiat yang mereka lakukan saja, akan tetapi mereka bertaubat meminta ampun kepada Allah karena kelalaian yang mereka lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari bangun tidur tadi sampai detik ini, berapa banyak sudah kita mengingat Allah? Berapa banyak sudah yang kita gunakan waktu untuk mengingat Allah dibandingkan kelalaian-kelalaian yang telah kita berbuat pada hari ini? Maka seharusnya ma'asyiral muslimin, kita memperbanyak istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah, karena begitu banyak dosa-dosa yang telah kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat di zaman kita sekarang, banyak sekali musibah yang Allah turunkan. Penyakit di mana-mana. Problem terus datang kepada kita. Sakit yang datang bertubi-tubi tidak kunjung sembuh. Banyak di antara kita yang hanya memikirkan bagaimana caranya, mencari solusi dunianya, tapi mereka lupa bahwasanya setiap perkara-perkara yang kita alami di dunia, musibahnya, sedihnya, problemnya, sakitnya, itu semua disebabkan karena dosa yang kita lakukan di hadapan Allah. Nabi SAW katakan, "Ma min 'abdin yusibuhu hammun wala ghammun wala maradun hatta syaukah yushakuha illa bidzambin yusibuha." Tidaklah menimpa anak Adam galaunya, problemnya, sakitnya, sedihnya, musibahnya, melainkan itu semua karena dosa yang dia lakukan di hadapan Allah. Hatta syaukah yushakuha, sampai kepada jikalau kita berjalan kemudian kita menginjak duri di jalan, fala yalumanna illa nafsah, jangan salahkan siapa-siapa kecuali dirimu sendiri, karena itu terjadi dosa yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu Nabi SAW memberikan solusi kepada kita, memberikan jalan kepada kita. Siapa yang ingin enak hidup di dunia, siapa yang ingin hidup di dunia dalam keadaan tentram, damai, tanpa adanya bala musibah yang terus berdatangan, Nabi memberikan solusi kepada kita. Apa kata beliau? Man lazimal istighfar, siapa yang melazimi istighfar, tiap hari minta ampun kepada Allah, tiap hari beristighfar, tiap hari bertaubat, ja'alallahu min kulli hammin faraja, Allah turunkan solusi, Allah berikan solusi daripada setiap problem-problem yang ia alami di alam dunia, solusi yang langsung datang daripada Allah. Maka tentu ini adalah solusi yang terbaik yang Allah berikan untuk problem kita. Kemudian apa kata Rasulullah? Wa min kulli dhikin makhraja, siapa yang ngerasa sempit hidup di dunia, siapa yang ngerasa susah di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan di dalam kehidupannya. Dan yang terakhir apa kata Rasulullah? Ganjaran bagi orang-orang yang senantiasa beristighfar, ganjaran balasan bagi orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan dia rezeki daripada arah yang dia tidak duga-duga. Rezeki yang dia tidak sangka-sangka datang menghampirinya. Itu semua disebabkan karena kita senantiasa meminta ampun, merasa bersalah, merasa memiliki dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa yang paling besar bagi seorang hamba adalah ketika dia merasa tidak memiliki dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu ma'asyiral muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga mudah untuk kita untuk senantiasa bertaubat, mudah untuk kita untuk senantiasa mendekat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah atas segala macam kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan selama di alam dunia, sehingga tidak ada lagi sebab yang menghalang dosa-dosa kita untuk sampai kepada Allah dan Allah mengijabah doa-doa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.